Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Khairul Jamilah dari Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi studi Quran tentang bab urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian ayat. Pengertian ayat sendiri adalah sejumlah kalimat atau kalamullah yang memiliki permulaan dan akhiran yang merupakan bagian dari suatu surat dalam Al-Quran. Untuk jumlah ayat dalam Al-Quran, beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat. Seperti menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada 6.616 ayat dalam Al-Quran, dan menurut keterangan yang masyhur ada 6.666 ayat dalam Al-Quran. Jumlah ayat ini merupakan jumlah yang paling mudah diingat oleh orang muslim. Para ulama memiliki kesepakatan bahwa jumlah ayat Al-Quran untuk angka depannya adalah 6.000, dan untuk jumlah berikutnya masih diperselisihkan. Penduduk Makkah mengatakan dan menghitung bahwa ayat dalam Al-Quran itu berjumlah 6.213 ayat, dan penduduk Madinah mereka menghitung bahwa jumlahnya ada 6.214 ayat. Kemudian urutan ayat dalam Al-Quran ini bersifat tauqifi di pendapat atau menurut ketentuan Rasulullah. Pendapat ini didukung oleh para ulama, dan mereka memperkuat dengan mengatakan baik kesepakatan ulama maupun nas-nas menunjukkan bahwa sistematika ayat bersifat tauqifi mengikuti penetapan Rasulullah memiliki tidak ada keraguan dalam perkara tersebut. Jibril telah menurunkan ayat serta mengarahkan kepada Rasulullah untuk tempatnya dalam setiap surat atau ayat yang turun sebelumnya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para penulis wahyu, dan beliau berkata, letakkanlah ayat ini di surat yang disebut anu dan anu. Atau beliau juga mengatakan, letakkanlah ayat ini di tempat ini. Terus berikutnya penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian surat sendiri adalah sekumpulan dari beberapa ayat, dan ayat ini diminimalkan terdiri dari 3 ayat seperti surat Al-Kautsar. Kumpulan beberapa ayat ini memiliki syarat, yaitu sebuah surat harus mempunyai permulaan dan akhiran. Jika ini terkumpul dari sejumlah ayat meskipun banyak akan tetapi tidak mempunyai awalan dan akhiran, maka belum bisa untuk disebut sebuah surat. Kemudian berikutnya adalah penamaan surat. Dalam penamaan surat ini tidak ada kesepakatan formal dari kalangan sarjana muslim mengenai penamaan 114 surat tersebut, meskipun urutannya telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Rasulullah bersabda, aku diberi oleh Allah 7 surat tiwal sebagai isi Taurat, dan surat Mi'un pada posisi Injil, Masani pada posisi Zabur, dan aku dilebihkan oleh surat Al-Mufassal. Pengertian dari beberapa istilah tadi, yaitu tiwal yang berarti panjang-panjang, itu dimulai dari surat Al-Baqarah sampai dengan At-Taubat, berjumlah ada 7 surat. Dan berikutnya Al-Mi'un, yaitu dari surat 10 sampai 35 yang ayat-ayatnya berkisar sampai 100 ayat.
Dan kemudian masani yang berarti diulang-ulang mulai dari 35 sampai 39. Yang terakhir mufassal yang artinya terputus-putus karena ayatnya pendek-pendek. Ini dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Al-Mufassal sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tiwal, ausat, dan qisor. Untuk tiwal dimulai dari surat Al-Hujurat sampai dengan Al-Buruj, dan Al-Ausat dimulai dari Al-Buruj sampai dengan Al-Bayyinah. Terakhir qisor dimulai dari surat Al-Bayyinah sampai dengan An-Nas. Berikutnya penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat Al-Quran, yaitu yang pertama bersifat tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Kelompok ini berdalil bahwa Rasulullah telah membaca beberapa surat secara tertib dalam sholatnya. Ibnu Syaibah meriwayatkan bahwa Nabi pernah membaca beberapa surat mufassal dalam satu rakaat. Yang kedua, dikatakan bahwa tertib surat ini adalah berdasarkan ijtihad para sahabat, sebab ternyata adanya perbedaan tertib di dalam mushaf mereka. Misalnya adalah mushaf Ali yang disusun menurut tertib nuzul, yakni dimulai dengan Iqra, kemudian Al-Mudaththir, lalu Nun, dan seterusnya hingga akhirnya akhir surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun dalam mushaf Ibnu Mas'ud yang ditulis untuk pertama kali itu adalah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Imran. Dan sedangkan dalam mushaf Ubay yang pertama ditulis adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Al-Imran. Yang ketiga yaitu sebagian surat tertibnya bersifat tauqifi dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad pada para sahabat. Hal ini dikarenakan terdapat dalil yang menunjukkan tertib as-sab'ut at-tiwal dan al-hawanim dan al-mufassal pada masa hidup Rasulullah. Dengan demikian, tertib surat itu pada dasarnya bersifat tauqifi, yang seperti halnya tertib pada ayat. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.